Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Untuk pada hari ini kami ingin mempresentasikan terkait implementasi teknologi simulasi di dalam industri foundry. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Ada saya, Laurensius Parulian, dengan NIM 25021627110 dan rekan saya. Saya Dian Donovan dengan NIM 27024994042. Baik, kami dari jurusan Teknik Industri dalam program untuk Komser Indonesia Mengajar. Oke, lanjut, Bapak Dia. Oke, sebelum kita berlanjut ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan terkait industri foundry itu sendiri. Industri foundry adalah industri pengecoran logam yang merupakan salah satu industri manufaktur yang memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan komponen bagi berbagai industri sehingga menuntut proses produksi yang efisien, presisi, dan berdaya saing tinggi. Peningkatan industrialisasi dan perkembangan teknologi menuntut industri pengecoran logam untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan meningkatkan performa proses agar mampu menghasilkan produk-produk berkualitas yang sesuai dengan aplikasi teknis dan juga terstandarisasi. Lanjut. Nah, berikut adalah terkait perkembangan-perkembangan industri di sektor pengecoran logam dari beberapa dekade di tahun-tahun yang lalu. Di tahun 1960, mungkin sedikit menjelaskan, fokus utamanya adalah terkait tentang produksi massal dan standarisasi. Pada zaman di tahun ini masih banyak menggunakan mesin-mesin manual, konveyor sederhana, dan kontrol kualitas visual saja. Nah, kemudian di tahun 1970 sudah mulai fokuskan terkait dengan efisiensi energi dan otomasi awal. Pada mesin-mesin yang digunakan juga sudah ada mesin sederhana yang otomatis, yaitu tungku induksi sudah mulai eh, termasuk populer di tahun 1970-an. Kemudian di tahun 1980 sudah mulai menggunakan yang namanya kontrol kualitas dan kepresisian. Hal ini juga mempengaruhi material yang digunakan serta proses-proses yang semakin bervariasi. Di antaranya seperti superalloy dan juga proses investment casting wax yang berkembang pesat pada tahun tersebut. Pada tahun 1980-an juga perkembangan desain dalam pemrograman yaitu menggunakan CAD sudah mulai dijalankan. Namun pada tahun ini masih belum dijalankan karena mungkin masih banyak keterbatasan. Namun di dekade berikutnya untuk CAD itu sendiri sudah mulai dijalankan. Simulasi dan komputerisasi sudah bergerak di tahun ini, yang dimana hampir semua proses dan didesain itu sudah mulai menggunakan computer aided engineering supaya mengurangi um, trial dan error yang terlalu banyak, sehingga di tahun ini sudah banyak proses pengurangan dan cost yang sudah menurun. Kemudian di tahun berikutnya, di dekade berikutnya di tahun 2000, fokus utamanya adalah globalisasi dan spesialisasi. Pada tahun ini juga banyak sekali foundry-foundry yang sudah berkembang untuk perkembangan kebutuhan di industri lain-lain yang membutuhkannya. Misalnya seperti otomotif, aerospace, dan juga supply chain global. Namun di tahun 2010 ini merupakan proses di mana perkembangan foundry sangat-sangat lebih cepat lagi hingga tahun 2020. Yang kita tahu mungkin sampai hari ini jika banyak yang mengenal adalah tentang bagaimana proses penerapan foundry dengan IoT dan juga AI atau artificial intelligence. Dampak yang hasil yang ingin dikejar itu adalah zero waste, efisiensi energi yang maksimal, dan pengecoran cerdas dan berkelanjutan. Oke. Namun pada saat hari ini kita ingin mempresentasikan terkait dengan pengenalan foundry itu sendiri dan juga simulasi
software yang digunakan. Lanjut Bapak Dean. Berikutnya adalah software simulasi. Simulasi pengecoran logam adalah suatu metode yang memanfaatkan teknologi komputer untuk memodelkan dan menganalisis seluruh proses pengecoran secara virtual. Metode ini mencakup desain pola cetakan, pemilihan metode pengecoran, serta prediksi dan pengendalian cacat yang mungkin terjadi pada produk. Penggunaan simulasi dapat menganalisa berbagai parameter, seperti aliran logam cair, pendinginan, dan distribusi suhu dapat dipelajari secara mendetail tanpa perlu melakukan percobaan secara fisik. Seperti yang ditunjukkan pada video di samping, kita bisa melihat proses laju pendinginan mulai dari proses penurunan awal dari cairan masuk ke saluran hingga proses pendinginan atau solidifikasi. Keunggulan dan manfaat utama. Tujuan utama dari penerapan simulasi pengecoran logam itu meliputi yang pertama, menganalisis aliran logam cair dalam cetakan untuk mengetahui apakah logam mengisi rongga cetakan dengan sempurna atau justru mengalami turbulensi, pembentukan gas atau kekosongan. Yang kedua, memantau prediksi memantau dan memprediksi proses solidifikasi guna mengidentifikasi potensi cacat seperti penyusutan, pembekuan dini, dan segresi logam. Kemudian nomor tiga, mengoptimalkan penempatan sistem saluran masuk dari riser untuk memastikan pengisian logam yang efisien dan mendukung pembekuan terarah atau bisa disebut juga directional solidification. Dan yang nomor empat, penyempurnaan komponen pendukung pengecoran seperti desain inti atau ventilasi agar dapat mengurangi potensi cacat serta seperti porositas, hotspots, dan crack atau deformasi. Manfaat utama dari simulasi ini adalah kemampuannya untuk mendeteksi cacat secara dini dan virtual sebelum produk dicetak secara fisik. Berikut adalah video di samping ini adalah tentang proses dari manfaat dan unggulan utama dari software yang kita gunakan. Nah, mungkin bisa di pause sebentar Bapak Dea. Nah, stop. Oke. Bisa dilihat ini adalah proses ketika cairan sudah turun dari riser. Riser itu yang kalau bisa dilihat dari video ini, riser itu sudah eh, terkosong ya, Bapak Dian ya. Nah, bagian itu sudah kosong dan cairan itu sudah masuk ke bagian core utama atau produk yang ingin kita buat. Proses yang kita bisa lihat di sini adalah warna biru di sini sudah mulai terjadi pembekuan atau solidifikasi untuk produk yang kita cut. Ya, untuk selanjutnya kami mengambil studi kasus dari produk pada PT XYZ, yaitu kita mengambil tema optimasi produk flywheel, di mana PT XYZ ini bergerak di bidang foundry dengan sandcasting. Tantangan di PT XYZ tersebut itu membandingkan dua konsep desain awal yang berbeda dengan variabel waktu penuangan pada produk flywheel untuk menghindari cacat pada produk. Solusi dengan software simulasi yaitu menggunakan design of experiment di mana kita bisa mengeksperimental beberapa desain yang kita miliki untuk membandingkan seluruh desain secara kuantitatif berdasarkan kriterianya. Di mana di sini dapat dilihat masalah yang terjadi pada produk flywheel yaitu terdapat porosity atau rongga yang terjadi pada area crankshaft pada produk flywheel tersebut. Untuk selanjutnya, perbaikan dengan software simulasi Foundry sebelumnya didapatkan porosity pada di area crankshaft di mana pada eh, tampilan simulasi software sesuai aktual di situ terjadi porosity pada area crankshaft. Di mana simulasi digunakan untuk mengetahui potensi cacat yang terjadi pada produk dengan desain yang telah disesuaikan dengan aktualnya dan hasil yang didapatkan dari simulasi juga mendekati seperti aktual. Setelah dilakukan simulasi terhadap dua desain dan pertimbangan variasi 6 waktu temperatur tuang, didapatkan hasil yang terbaik yang ditunjukkan oleh software simulasi tersebut. Setelah dilakukan sejumlah 24 kali iterasi atau percobaan, di mana ada
yang kita pakai yaitu fitur Design of Experiment yang ditawarkan oleh software simulasi tersebut didapatkan hasil yang terbaik dan pada saat diimplementasikan secara langsung dicor langsung ke dalam rongga cetak, hasil tersebut sesuai dengan prediksi pada software simulasi di mana pada hasil terbaik tersebut tidak terjadi cacat produk. Untuk kesimpulannya adalah software simulasi ini mampu mendeteksi potensi cacat seperti porositas sejak di tahap desain, sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan sebelum produksi fisik dilakukan. Selanjutnya, di mana kita dari 24 kali percobaan desain flywheel, simulasi berhasil mengidentifikasi konfigurasi terbaik yang terbukti menghilangkan cacat saat diimplementasikan. Dengan simulasi tersebut, perusahaan tidak perlu lagi mengandalkan metode trial and error yang boros material dan energi. Proses pengembangan menjadi lebih cepat dan biaya produksi lebih terkendali dan efisien. Hasil simulasi yang sesuai dengan implementasi nyata membuktikan bahwa software simulasi tersebut dapat meningkatkan konsistensi kualitas produk dan mengurangi resiko kegagalan atau cacat pada produksi. Penggunaan simulasi menjadikan proses produksi lebih berbasis data, proaktif, dan terukur, di mana hal ini merupakan langkah awal nyata menuju smart manufacturing di industri foundry. Berikut adalah referensi dari materi presentasi kami. Terima kasih.